all, sis Mia here and I'm back with another video for you guys. Dan di video kali ini, it's another story time session dimana aku ngobrol-ngobrol sama kalian about self-development, health, and stories, and many things. Karena tahu begitu, you know what to do. Pause video ini, ambil minumannya kalian, and let's cheers. Ding. So, di video ini aku akan nge-highlight 7 habits yang aku adopt yang emang ngerubah kehidupanku secara signifikan. Semoga dari video ini kalian bisa ngeadopsi beberapa hal yang bisa kalian incorporate di kehidupannya kalian dan mungkin berubah hidup kalian juga. So without further ado, let's move on to the video. Habit yang pertama adalah untuk naruh handphone di tempat yang jauh dan tidak terjangkau dari tempat tidur sebelum tidur. Kita semua tahu handphonenya kita adalah best friend-nya kita, betul? Yeah. Dan kita bawa sebuah handphone ini kemana aja, even sampai kita tidur. Dan gara-gara ini juga kita itu bisa jadi insom, saudara-saudara, and it's not good. Scroll terus lupa waktu. Ada 2 benefit yang bisa aku rasain dari sini. Satu, aku bisa tidur lebih cepat. Aku bisa kayak nge-rewiring kepalanya aku gitu ya, untuk bisa tidur tanpa harus lihat handphone. Aku sendiri adalah tipe orang yang nggak bisa tidur kalau misalnya nggak ada suara. Jadi yang aku lakukan adalah untuk nyalain podcast atau nyalain podcast story time crime yang kayak gitu-gitu. It's weird, I know. It's weird untuk ngedengerin podcast crime pada saat mau tidur, but that's my hobby. Di TV gitu ya, atau misalnya musik atau meditation music or you know things like that yang bisa ngebantu aku buat tidur. Jadi aku nggak usah nge-scrolling. Jadi otaknya aku tuh bisa istirahat. Benefit yang kedua adalah aku bisa bangun lebih pagi. Kenapa? Karena aku nge-set alarmnya aku, dan karena itu tempatnya jauh, aku harus jalan dulu ke tempat itu untuk matiin alarm. Kalau misalnya tempat yang terjangkau, aku bisa pencet snooze secepat kilat, dan gue bisa snooze berapa puluh kali. Habit yang kedua, wake up early in the morning, bisa jam 5, bisa jam 6. Beyond that, it's too late for me to wake up. Sebenarnya preferably like the best time I wake up itu adalah jam 5 subuh. Karena satu, I can have more time for myself in the morning. Dan kedua adalah aku bisa ngelihat sunrise. Kalau misalnya kalian ikutin Instagramnya aku, which you need to follow, ya kan, @mia33, because I post every day. Dan aku suka ngepost foto langit gitu ya, saat sunrise gitu. Because it's like, I don't know, it's just so beautiful gitu untuk ngelihat sunrise. Kayak warnanya beda-beda, kadang-kadang pink, kadang-kadang ungu. Nah, pokoknya like there's many weird colors yang ada di langit, and that intrigues me so much and motivates me so much for the whole day gitu loh. Kalau misalnya aku bisa ngelihat sunrise itu, amazing. No. Lalu juga aku nggak terburu-buru untuk melakukan segala macam hal. Bangun, bikin kopi, pupu, write my to-do list, put my manifestation journal, workout of course, dan aku bisa nyelesain semuanya sebelum jam 8 jam 9 pagi. Just doing the life gitu ya, karena kan ada kerja, ada konten, ada ini, ada itu. Banyak hal-hal seru yang harus dilakukan gitu kan during the day. I make sure untuk bangun lebih pagi just to have myself a free time dan bisa melakukan me time. It's very important. So you know that you appreciate yourself and you are fulfilled with your life and yourself. So you become more confident in life. And habit number 3. Habit yang ketiga adalah untuk bikin to-do list, yaitu video aku di minggu lalu. Segambreng benefitnya udah aku sebutin di video itu. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngecek, go ahead and check it out. But when you have a to-do list, you clearly know what to do dan harus ngapain, dan tidak melupakan suatu hal. Dan juga mungkin bisa nge-improve kehidupannya kalian gitu. Kayak, oh ini kayaknya gue harus nambahin ini supaya hidup gue lebih like improve, atau nggak kerjaan gue, atau nggak sekolah gue. Karena lu udah lihat nih, udah bikin to-do list, lu bisa nge-redirect atau nge-direct hidupnya kalian ke arah yang kalian inginkan. Then, habit number 4 is actually workout. I'm sorry you guys, I'm that girl now. Kenapa itu juga adalah habit yang merubah hidup ya, emang merubah hidup you guys. I feel better gitu ya. And then melakukan workout 4-5 kali seminggu tuh bikin aku tuh kayak I feel strong and I feel proud to do that and to keep the schedule. You know how proud I am keeping the workout schedule. I'm super proud. Dari situ aja kita udah bisa kayak gimana ya, udah punya basis gitu, kayak you know, kayak standar hidup sendiri.
Ada spesifik mindset yang kita punya pada saat atau ya yang muncul pada saat kita workout yang bisa di-apply di kehidupan. Ya pokoknya lu bisa nge-apply pola pikir pada saat lu workout di kehidupan sehari-hari yang bisa membantu lu. Dan intinya kayak gitu. Habit nomor 5 yaitu adalah untuk menyediakan waktu 30 menit setiap hari. 30 menit. 30 menit aja. Ya kalau nggak bisa 15 menit juga nggak masalah. Untuk mencari sebuah topik baru atau hal baru untuk dipelajari. Works for me. Ini, I don't know, mungkin ini udah gue terapin dari zaman gue sekolah dulu kali ya. Tanpa disadari, gue tuh ya gitu, kayak nyari hal baru untuk diketahui aja gitu. Satu aja hal baru. Like literally just one. Mungkin satu artikel, mungkin sebuah halaman, atau mungkin sebuah video yang bisa lu tonton, podcast, atau apapun itu. Yang penting sebuah hal baru yang lu belum pernah lakuin atau belum pernah denger sebelumnya, itu lu cari tahu di dalam waktu 30 menit itu. Walaupun lu nggak tahu-tahu amat sampai mendalam, but at least you know, gitu. Itu adalah benefitnya gue, yang gue rasain dari mencari dan mempelajari hal baru setiap harinya. Your life won't be boring sih sebenarnya. Nggak harus yang align sama interestnya lu, nggak harus banget. Keep it exciting, keep it weird. Contoh kasus, ya anjay, contoh kasus. Ya lu adalah seorang yang feminin banget. Lu tapi one day lu penasaran aja, lu pengen tahu obeng tuh sebenarnya ada berapa jenis sih? Gunanya apa? Apa yang bikin obeng tersebut bentuknya kayak gitu? Lu cari tahu. Terus tiba-tiba lu menemukan bahwa ada passion di perobengan ini. Tahu-tahu besokannya lu jualan obeng. Tahu-tahu besokannya lu jadi juragan obeng. Bingung nggak lo? Who knows? Bisa jadi. Kenapa enggak? Itu nggak salah kan? And you find enjoyment in doing or selling obeng or choosing right obeng for the right person. Kayak gitu. Ini adalah habit ke-6. Yang aku lakukan adalah untuk nyembunyiin nih app-app sosial medianya aku dimanapun yang emang nggak langsung muncul. You have to find it first gitu loh. Ini gue baru nge-apply ini banget. Aku menyadari bahwa aku harus ngelimit waktu aku untuk berada di social media. Misalnya Instagram, TikTok gitu kan. Itu yang konsumsi banyak waktu buat aku pribadi. Aku harus nyari dulu untuk bisa buka Instagram atau TikTok. Aku gak ada waktu untuk kayak be stuck in social media for too long. Mungkin pertanyaannya kalian itu ini loh, kan Nyok, lu kan punya perusahaan like literally digital marketing agency yang gak jauh-jauh dari persosial mediaan. Yes. So what I do untuk ngepartisi aja gitu ya. Kenapa aku suka nge-scroll nih gitu kan. Nge-scroll tuh yang aku pengen kurangin adalah untuk bagian sesi scroll untuk kebutuhan pribadi gitu, untuk keperluan kesenangan pribadi. So what I do is untuk membuka sosial medianya aku pada saat aku bekerja, pada saat aku udah tahu jelas, oh jam sekian sampai jam sekian gue harus nge-research konten apa aja tuh yang lagi konten apa aja yang harus kayak gue ketahuin gitu. Tren di TikTok ada apa aja, gimana caranya melakukan Instagram atau ini atau itu. Jadi emang gitu. Aku hanya membuka Instagram pada saat aku butuh bekerja saja. Tapi kalau misalnya di luar waktu bekerja, not even on like lunchtime. Ya, lunchtime aja gue nyalain kayak film. Gue lebih baik nyalain sebuah film di Netflix, di TV, daripada gue harus buka scrolling Instagram or TikTok and stuff. Karena buat aku it's just not healthy for me. Orangnya gampang untuk be stuck on social media for too long. Untuk kebutuhan pribadi, untuk kayak kesenangan pribadi aja. Gue nggak mau terlalu lama berlarut-larut untuk ngeliat atau mengkonsumsi hal yang sebenarnya gue nggak butuhkan. Ya, walaupun agak-agak membingungkan, well, hopefully you get the idea. Gitu ya, dimana gue ngepartisi otak gue gitu. Dan habit number 7 terakhir yaitu adalah untuk ngeberesin tempat tidur setelah bangun tidur. Well, technically gak langsung gue beresin. Itu biasanya bangun nih, terus gue bukan nyediain, kayak ngebiarin bed gue seperti
apapun yang gue tinggalkan pada saat gue bangun selama 30 menit. Abis itu gue buka semua jendela dan I let it air out gitu loh. Nah, kenapa ternyata ini hal yang gue temukan beberapa waktu lalu, kayaknya udah lama juga, tahun lalu kayaknya. Angin-angin bednya kalian, sebelum kalian bikin atau kayak ngerapihin bednya kalian, itu kalian bisa menghindari yang namanya tungau dan jamur. Bayangin aja, kalian kan berkeringet tuh pada saat tidur. Walaupun kalian pakai AC, like you transpirate, you sweat gitu kan. Dan bayangin aja lembab tuh kasur gitu. Dan bayangin aja kalau misalnya kalian langsung tutup sama bed cover, jamur, itu mau udah make sense gitu ya. Benefit yang sebenarnya utama adalah itu kalau misalnya kalian bikin bednya kalian atau ngerapihin bednya kalian di pagi hari dan pada saat kalian bangun, itu benefitnya tuh kayak karena udah rapi nih. Nah, ini bednya udah rapi, jadi itu tuh nge-prevent kalian untuk leha-leha, scrolling di kasur, dan bobo tidur siang di kasur. Itu kalian menghindari itu tuh, karena ini bednya udah rapi nih. Itu buat gue ntar malam kalau gue capek, bukan buat gue yang nggak capek ini karena gue baru bangun terus masa gue leha-leha. Ya kalian otomatis kayak pengen, yaudah gue ngelakuin hal lain aja deh, gue kagak mau berantakin bed gue karena bed gue udah rapi. Automatically kalian nge-trick kepalanya kalian untuk do other thing. Find something good to do. It's not that resting is bad ya. Kalau misalnya emang you need, go and sleep. Kerja 24 jam sehari ya kagak. Gue juga doyan tidur. I try to make my tidur siang nggak yang 2 jam, 3 jam. I sleep properly. And if I actually need, dan kalau misalnya gue punya kayak lelah nih mentalnya gue dan gue butuh bobo siang, gue bobo siang 15-30 minutes, probably 45 minutes if I need them. Pinter-pinter aja untuk ngedengerin diri sendiri. Most of the time karena I sleep properly, I wake up properly juga. I've already schedule my day properly. Most of the day gue nggak butuh. I don't need, because I sleep enough. Hanya emang butuh itu aja sih. Emang butuh disiplin aja sih sebenarnya. Karena semua hal buat aku itu ngeruntui gitu, kayak nyambung. Misalnya dari gue naruh HP itu buat supaya gue bisa bangun untuk matiin alarm kan, itu untuk bangun pagi. Dari bangun pagi itu gue dari jam 5 ya, itu bisa bikin to-do list and then I need to work out. Nah, dari workout itu sendiri gue tuh seger untuk menghadapi hari. Pengen punya waktu 30 menit untuk mempelajari hal baru. Dan gue ready karena gue udah workout, gue udah segar. Ada curiosity yang tiba-tiba muncul dengan nyembunyiin social media dan gak terlalu berlarut-larut scrolling lihat-lihat konten ini itu segala macam. Itu I have time untuk gue punya waktu 30 menit untuk mempelajari hal baru. Di all of this habit sebenarnya itu nge-link, ngerti kan gitu. Gue juga nggak mau agak-agak terkesan kayak munafik juga ya. Gak mungkin si Minyo setiap hari banget kayak gitu hidupnya gitu, nggak. Ada kok hari-harinya gue yang kayak gue nggak mau ngelakuin satu habit gue yang ini, and it's okay. It's there to not burden you, it's there to help you in your day-to-day life. Dan emang if you need to take a break from doing all of that link habit, nggak apa-apa. Lu mau tidur seharian juga bobo aja. Karena ada hari sebelumnya yang kita udah lakukan, yang emang kita, wah gue udah gini. Dan ada hari keesokannya untuk menjadi lebih baik lagi. Because you need that rest to have like a better day next time. Dan kayaknya pas weekend, I let it flow deh. Sabtu atau Minggu, I am not that strict sama habitnya gue itu. Like all of this habit, I try to keep it di weekdays. Just to have that ritme. Untuk memiliki ritme kehidupan yang enak aja gitu. I can do many things. It's all organized. Everything is happy. In their happy place. And I'm in a happy place as well. Basically that is all. 7 top habits yang aku rasain. Of course, there's a lot of habits yang mungkin gak aku sebutin di sini. Karena buat aku, kayaknya sharing 7 top 7 aja udah cukup. Cuman dari top 7 ini adalah top 7 yang emang bener-bener works on me. And hopefully it works on you too. And I suggest you kalau misalnya kalian belum pernah nih melakukan ke-7 ini, gitu. Start one by one, jangan semuanya langsung. Karena aku pun tidak tiba-tiba ngelakuin 7-7-nya. Nggak usah sekaligus, nggak mungkin, impossible. Kalau misalnya kalian tiba-tiba ngelakuin 7-7-nya, hal yang di luar
kapasitas dan jangkauannya kalian ya, meledak lu pertama. Dar kayak gitu, literally lu meledak gitu, nggak akan ke-handle. Nggak, gue I've tried tiba-tiba menjadi seorang yang baru gitu, like secara 180 derajat baru begitu kan, itu tapi sekaligus gitu. Nggak tahan, gue nggak tahan, beneran nggak tahan. Adopsi hal-hal baru, habit-habit bagus itu, lu nemuin ritmanya, terus nambah lagi. Lu nemuin ritmanya, terus nambah lagi. Tambahlah habit baru yang bagus kalau misalnya lu bisa maintain habit bagus lo yang udah lu adopsi sebelumnya. Tuh. Tempting memang, ngedengernya tuh kayak, wah kehidupan gue bisa berubah nih kalau bisa melakukan semuanya gitu. And then you do it. Dar. Kalau misalnya ada dari 7 ini, kalian gak enjoy nih, bangun jam 5 subuh, ya jangan dilakuin. Bangun jam 6 atau jam 7, jam 8. Try other hours gitu. Disesuaiin aja sama jadwal dan ritmanya kalian. Kan lu bukan gue. Gue bukan lu, gue cuma ngasih tahu inti-intinya aja sebenarnya gitu. Ide-ide aja, gue ngidein doang sih gitu. Gue cuma mau ngidein di sini. Kayak cobain dah. Kali-kali bagus gitu. Basically segitu aja dari aku. Thank you so much for watching my evening rambling. Ini sekarang udah malam banget. So, if you like this kind of video, hit the thumbs up and subscribe to my channel. And don't forget to also follow me on another social media under @nya33. Alright then, and I'll see you guys later. Bye! Mwah.